Bab 1237. Pelaku di balik layar muncul. Sayangnya Nicholas Mitchell masih mengira bahwa dia telah mengalahkan Nathan dengan terhormat. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa semua ini diatur oleh gurunya? Mengesampingkan faktor kekalahan yang disengaja oleh Nathan. Faktor kekuatan Nicholas Mitchell hanya 30% untuk mendapatkan kemenangan atas Nathan. Guru, mengapa Anda meninggalkan gunung? Nicholas Mitchell tampak bingung, karena klan Wangsa menguasai hal tertua dan paling inti, seperti seni bela diri, kedokteran dan sebagainya. Hal-hal di dunia yang menarik perhatian mereka sangatlah sedikit. Tidak terpikirkan untuk apa mereka keluar dari persembunyian. Sejak berusia 15 tahun dan keluar, dia tidak pernah melihat gurunya lagi. Sebenarnya Atoskop sudah lama keluar dari persembunyian dan terus berusaha menjebak Nathan. Aku datang hanya untuk melihatmu. Bagus. Satu-satunya orang dalam sejarah Neslandia yang memiliki gelar Kunlun. Atoskop menepuk pundak Nicholas Mitchell dengan keras. Nicholas Mitchell menghela nafas. Sayangnya, yang pertama adalah Nathan Clark. Tidak. Dia sudah mati. Kamu adalah satu-satunya, guru. Sejujurnya, aku jelas-jelas telah mengalahkan Nathan. Tetapi banyak orang yang masih tidak menerimaku. Dan keyakinan mereka tetap bersama Nathan Clark. Nicholas Mitchell menyatakan keraguan hatinya. Banyak orang mengatakan bahwa dia beruntung. Karena Nathan telah bertarung terus-menerus sebelumnya. Setiap kali dia mendengar ucapan seperti itu, Nicholas Mitchell kesal. Atoskop mendengus dingin. Itu hanya sekelompok orang bodoh. Ini adalah era hukum rimba. Kemenangan dan kemuliaan adalah milik yang kuat. Dan yang kalah tidak pantas mendapatkan apa-apa. Jika mereka menolak untuk mematuhimu, kamu bisa menundukkan segalanya dengan kekerasan. Seluruh tubuh Atoskop penuh dengan aura pembunuh yang dingin. Nicholas Mitchell menghela nafas. Jika Nathan Clark masih hidup, dan aku bisa mengalahkannya sekali lagi, maka aku bisa membungkam mulut semua orang. Tidak mungkin. Nathan Clark tidak mungkin masih hidup. Atoskop dan Ton Tokuma berulang kali mengonfirmasi berita kematian Nathan. Sayang sekali. Jika tidak aku bisa mengalahkan dia untuk kedua kalinya. Nicholas Mitchell sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Atoskop pergi setelah bertemu Nicholas Mitchell. Selanjutnya dia ingin memastikan apakah Nana sudah mati atau belum. Nathan terus mengawasi organisasi pembunuh. Pada saat ini, Raja Seon Barat datang membawa kabar. Dia mengatasnamakan sebuah organisasi pembunuh untuk mengambil misi pembunuhan itu, sehingga bisa menemukan sumbernya. Orang yang mengeluarkan misi pembunuhan adalah Elina Turnage. Elina Turnage ingin membunuh keluarga Nathan karena rasa sakit kehilangan putranya. Tuan Kop kebetulan memanfaatkan Elina. Sebenarnya Tuan Kop yang memanipulasi di belakang layar. Namun dia sangat berhati-hati. Semua hal dilakukan melalui tangan orang lain. Nathan mengerti Elina Turnage adalah yang mengumumkan keluar. Namun pasti masih ada orang di belakangnya. Dia ingin menggunakan Elina Turnage untuk mencari tahu orang di balik layar. Setelah menangani beberapa kelompok pembunuh yang mendekati Nana, Nathan dan Raja Seon Utara kembali ke Gandala. Elina Turnage tidak berada di rumah leluhur keluarga Clark, namun di sebuah villa mewah. Di dalam kamar, dia mondar-mandir, tampak cemas dan gelisah. Lagi pula, misi pembunuhan pertama gagal. Semua organisasi pembunuh menghilang. Meskipun pembunuh yang dikirim kali ini bahkan lebih menakutkan, tapi dia merasa sedikit gelisah. Kali ini harus berhasil. Cassius, ibu akan balas dendam untukmu. Tidak hanya menyingkirkan Nathan, tetapi juga membunuh semua anggota keluarganya. Elina Turnage memohon, jangan khawatir. Organisasi pembunuh yang dikirim kali ini sangat menakutkan. Tidak peduli siapa yang melindungi mereka. Mereka semua akan mati. Sebuah suara terdengar. Entah sejak kapan. Atoskop sudah tiba di tempat ini. Bab 1238. Wangsa Boklistan. Baru saat itulah Elina Turnage menghela nafas panjang. Namun dia bertanya, Tuan Kop, apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa para pembunuh itu menghilang? Atoskop tidak terlalu memperhatikan masalah tersebut. Ketika ditanya tiba-tiba oleh Elina Turnage, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Sepertinya Kirana memiliki beberapa master yang melindunginya. Tapi organisasi pembunuh yang menerima misi kali ini belum pernah muncul dalam beberapa dekade. Atoskop tampak percaya diri. Lagi pula, mereka yang mengambil misi ini adalah beberapa organisasi pembunuh yang tidak pernah terdengar. Benar-benar tak sekalipun pernah terkalahkan. Elina Turnage bertanya penasaran. Tuan Kop, Anda berasal dari klan tertinggi Wangsa Boklistan. Bagaimana Anda bisa begitu tertarik pada Nathan Clark? Di atas keluarga kerajaan adalah Wangsa. Sepengetahuan Elina Turnage, ada 4 Wangsa utama di Neslandia. Wangsa Boklistan, Wangsa Asnaria, Wangsa Daskuteon, Wangsa Suidan. Atoskop di depannya berasal dari Wangsa Boklistan. Wangsa adalah kumpulan keluarga kerajaan dan fraksi yang berkekuatan besar. Mengontrol hal-hal kuno Neslandia. Yang paling sederhana adalah seni bela diri dan medis. Jangankan orang biasa, bahkan keluarga Clark, keluarga kerajaan pertama dapat diratakan. Itu sebabnya, orang yang bijak seperti Tuan Yates hanya bisa melepaskan Kirana. Dia benar-benar tidak berani menyinggung Wangsa. Atoskop tertawa dan berkata, karena Nathan Clark melanggar beberapa peraturan. Tuan Kop, Dewa Perang Nicholas Mitchell pasti memiliki hubungan dengan Anda, bukan? Elina Turnage sangat pintar. Sebelumnya Atoskop pernah bertanya tentang Nicholas Mitchell padanya. Atoskop mengakui dengan terus terang. Ya, dia muridku. Namun, dia bukan pemuda papan atas di Boklistan. Dia hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah. Atoskop menimpali. Elina Turnage tersentak. Seberapa menakutkan Wangsa Boklistan. Nicholas Mitchell hanya tingkat menengah dan sudah bisa memenangkan posisi Dewa Perang. Kekuatan dunia tersembunyi ini terlalu menakutkan. Benar saja. Orang atau kekuatan yang paling menakutkan adalah orang yang tersembunyi. Atau kita berada di level yang tidak mumpuni, sehingga tidak bisa menyentuhnya. Dia mengira putranya, Cassius Clark adalah pemuda terbaik di dunia. Sekarang tampaknya mereka hanya bisa dianggap sebagai katak dalam tempurung. Bagi keluarga kerajaan dan sultan, ukuran kekuatan seseorang umumnya diukur dari faktor-faktor seperti kekuasaan, kekayaan dan status sosial. Bela diri terkadang diremehkan atau tidak terlalu diperhatikan. Tetapi dalam lingkaran kekuatan yang sangat besar atau di luar jangkauan orang biasa, ukuran sebenarnya dari kekuatan seseorang adalah bela diri. Ini adalah dunia hukum rimba. Selama kamu cukup kuat dalam bela diri, kamu dapat memiliki semua status sosial, kekayaan, dan kekuasaan yang diinginkan. Atau dengan kata lain, jika bela diri cukup kuat, kamu tidak akan peduli dengan hal-hal duniawi ini. Ambil contoh Nicholas Mitchell. Bisnis dan kekayaan tidak dipedulikan baginya. Juga tidak menggunakan latar belakang. Mengandalkan sepasang tangan besi. Berperang hingga mendapatkan posisi Dewa Perang Asura. Ini adalah arti dari bela diri. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya tunduk. Oleh karena itu, kekuatan besar seperti Wangsa menjunjung tinggi bela diri. Sejak kecil memupuk anak cucu dengan berlatih bela diri. Mencoba segala cara untuk menjadi kuat. Inilah mengapa ada pepatah bahwa dalam Wangsa Master tingkat dewa berhamburan, Mahaguru bertebaran. Mereka hidup dalam lingkarannya sendiri dan tidak takut tertinggal dengan masyarakat modern. Dengan memiliki kekuatan luar biasa, muncul dalam masyarakat modern pun akan menjadi raja yang absolut. Kemunculan Nicholas Mitchell telah membuktikan hal itu. Kalian orang biasa di mataku hanya seperti semut. Atoskop mencibir, tapi Elina Turnage tidak berani membantah. Duar, tepat pada saat ini, gerbang villa ditendang terbuka. Bersambung.